teman-teman semua. Pagi ini kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau sama-sama serukan namanya. Karena kita semua umat pilihan Allah. Amin. Mari sama-sama teman-teman, kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita mau mengiringi Yesus selama hidup kita.
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan
mengucapkan syukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh senang Tuhan mengetahui bahwa Engkau adalah Juru Selamat setiap kami Tuhan. Berkaryalah akan hidup kami Tuhan. Biar setiap hidup kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mempercayai bahwa setiap kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan yang urapi pembicara kami Tuhan, biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, semua perkataan dari Engkau saja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang siap Tuhan, pribadi kami Tuhan yang rendah hati Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukannya juga Tuhan, kami mau bertumbuh Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman, Shalom semuanya. Nah, di bulan ini kita mau bahas tentang karakter saksi Kristus. Karakter saksi Kristus itu dibagi jadi 3, yaitu mengasihi atau kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan. Nah, untuk minggu ini kita mau bahas tentang karakter kasih seorang saksi Kristus. Pertama-tama kita baca dulu Yesaya 43 ayat 10a. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah teman-teman, Tuhan sangat menghendaki agar kita setiap orang percaya jadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu berarti gaya hidup kita orang percaya harus berbeda dari gaya hidup versi dunia. Nah teman-teman, kita juga mungkin banyak banget nih nemuin banyak orang Kristen yang nggak sepenuhnya jadi saksinya Tuhan gitu, nggak seutuhnya jadi saksinya Tuhan. Banyak banget orang di luar sana yang sangat pandai merangkai kata-kata untuk bersaksi di depan para jemaat dan teman-temannya, tapi kehidupannya nggak sesuai sama apa yang udah dia perkatakan. Nah, bersaksi itu teman-teman bukan sekadar apa yang keluar dari mulut kita, bukan sekadar apa yang kita bicarakan sama orang-orang. Nah teman-teman, karena itu menjadi saksi itu harus selaras dari sikap, perbuatan, dan perkataan. Nah maka dari itu banyak juga mungkin kita tahu nih orang-orang banyak nggak pede buat bersaksi, banyak banget perasaan-perasaan yang mengintimidasi, kayak Tuhan aku nggak layak banget jadi pelaku firman Tuhan. Tapi teman-teman harus tahu, menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah tugas setiap orang percaya. Bahkan Tuhan sendiri yang udah bilang, bahkan tercatat juga di Alkitab, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Teman-teman, kita juga mungkin udah tahu banget nih, udah paham banget kalau misalkan Yesus udah mati buat kita, buat tebus dosa kita. Makanya kita harus jadi saksinya Tuhan, kita kasih hidup kita buat Tuhan, untuk jadi saksinya Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menceritakan apa yang kamu alami sama Tuhan ketika kamu memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai pimpinan dalam hidup kamu, ketika kamu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Nah teman-teman, mungkin kita juga beberapa bulan yang lalu sempat ngebahas tentang menjadi murid dan memuridkan. Nah teman-teman harus tahu, menjadi murid itu bukti nyatanya adalah bersaksi dan berbuah. Sekali lagi kakak ingetin ya, menjadi murid itu bukti nyatanya adalah bersaksi dan berbuah. Nah bukti dari menjadi murid itu kan bersaksi dan berbuah. Nah karena kita adalah murid-muridnya Tuhan, kita udah mendeklarasikan diri kita sebagai muridnya Tuhan, maka dari itu hidup kita tuh harus penuh dengan kesaksian akan Dia. Nah teman-teman, menjadi saksinya Tuhan itu berarti kita harus memiliki karakter ilahi di dalamnya. Salah satu dari karakter ilahi itu adalah mengasihi. Nah kita sama-sama baca dulu Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kasih adalah bagian paling penting dari kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita memberikan diri kita untuk Tuhan, ketika kita udah terima kasih-Nya Tuhan yang luar biasa besar untuk kita, maka kita akan mentransfer kasih itu untuk saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, teman-teman, sahabat, dan keluarga. Nah, kasih yang Tuhan ajarkan itu adalah konsep kasih yang ketika kita sudah memberi, ketika kita mengasihi, tapi kita tuh nggak meminta balik, kita tidak mengharapkan balik kasih itu gitu. Mungkin tapi banyak banget nih karena kita manusia masih hidup dengan kedagingan ya, banyak banget yang berpikir kalau misalkan kita mau mengasihi seorang ketika orang itu mau kasih kita balik gitu. Tapi konsep kasih yang Tuhan mau itu bukan yang seperti itu, teman-teman. Konsep kasih yang Tuhan mau untuk kita orang percaya lakukan adalah mengasihi orang tanpa pamrih, tanpa memandang apapun. Kemudian juga kita mau mengasihi orang yang membenci kita. Kita tahu banget nih, kakak juga ngerasain betapa susahnya mengasihi orang yang nggak kita suka gitu. Tapi ketika kita mau memberanikan diri untuk melakukan itu, berarti kita sudah hidup berbeda dari orang-orang di dunia gitu. Kayak yang tadi awal kakak ingetin sama teman-teman, kalau mau jadi saksinya Tuhan itu harus jadi garam dan terang dunia, dan jadi garam dan terang dunia itu berarti hidup kita udah nggak sama lagi sama dunia. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kasihnya Paulus untuk bangsa Israel. Nah, kita mau bahas dulu nih tentang perjalanannya Rasul Paulus saat itu. Kita mau bahas tentang kasihnya Paulus untuk bangsa Israel. Pada saat itu namanya bukan Paulus ya teman-teman, kita juga udah pada tahu namanya Saulus. Pada saat itu Paulus menggunakan kehidupannya, menjalankan kehidupannya dengan menganiaya Tuhan. Gitu, dia menjadikan hidupnya sebagai teroris yang militan sekaligus orang paling berbahaya bagi orang-orang percaya, orang paling berbahaya bagi orang-orang Kristen pada saat itu, karena Paulus menggunakan hidupnya untuk membunuh, untuk membantai semua orang Kristen, semua orang-orang yang percaya sama Yesus. Dan Yesus tahu itu, Tuhan tuh tahu itu. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan ambil Paulus untuk jadi alatnya Tuhan. Tuhan tuh nggak berpikir untuk membinasakan orang itu, bukan untuk membinasakan Paulus. Kalau misalkan kita berpikir dengan caranya manusia, mungkin ya udah binasain aja Paulus, tapi cara pikirnya Tuhan tuh bukan cara pikirnya kita gitu. Tuhan ambil Paulus untuk dia pakai jadi alatnya Tuhan. Gitu, Tuhan tangkap Paulus dengan cara dia bikin Paulus buta ketika perjalanannya untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Kemudian Tuhan membuat dia buta, terus seiring berjalannya waktu Paulus menyerahkan dirinya untuk Tuhan, untuk jadi pelayannya Tuhan, untuk jadi alatnya Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Nah teman-teman, kita mau baca dulu di Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk, terpisah dari Kristus, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah dari bacaan Roma 9 ayat 1-3 ini kita bisa lihat ya, sebesar apa kasihnya Paulus untuk bangsa Israel. Pada saat itu juga dia bilang, kita baca di ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Di situ kita lihat betapa Paulus mengharapkan umat-umat Israel ini berbalik dan beroleh hidup yang kekal. Aku nih mau kasih hidup aku buat kalian, biar kalian beroleh hidup yang kekal gitu. Paulus tuh sampai bilang kayak gitu sama orang-orang Israel. Bahkan jika mungkin padahal menurut dia tuh ini tuh nggak mungkin gitu. Jika mungkin aku rela terpisah dari Kristus gitu. Kita lihat besar banget kasihnya
Paulus untuk bangsa Israel, besar banget rasa pedulinya Paulus untuk Israel, sehingga dia rela nih mau kalau mungkin nih dia boleh deh terpisah dari Kristus gitu. Karena saking sayangnya sama bangsa Israel pada saat itu, Paulus tuh sangat mengharapkan bahwa bangsa Israel tuh mau berbalik dan diselamatkan sama seperti Paulus udah diselamatin sama Tuhan sebelumnya. Nah teman-teman, coba deh kita pikirin apakah kita udah punya kasih yang sebesar itu gitu. Kita lihat juga nih bahwa tindakan kasihnya Paulus sama tindakan kasihnya Yesus buat manusia tuh sinkron banget teman-teman. Kalau kita pikir-pikir ya. Jadi karena kasihnya Tuhan yang besar banget buat manusia, dia rela kasih tubuhnya, dia rela berkorban nyawa untuk setiap manusia, biar setiap manusia boleh selamat lewat dia, biar setiap manusia boleh selamat lewat Yesus gitu. Aku percaya sih, kakak percaya, karena kakak juga manusia, nggak ada orang yang mungkin mau berkorban nyawa gitu, yang punya kasih yang sebesar yang Yesus punya untuk manusia gitu. Tapi satu yang kita tahu, kalau misalkan kita ini punya Roh Kudus, sebelum Tuhan naik ke surga tuh Yesus tuh udah siapkan Roh Kudus untuk kita setiap manusia, untuk memampukan kita boleh mengandalkan Roh Kudus melit hidup kita, jadi pimpinan dalam hidup kita, membantu kita untuk lebih peduli, untuk lebih mengasihi, untuk lebih mau peduli memikirkan keadaan orang lain dibanding keadaan diri kita sendiri. Nah teman-teman, bicara tentang bersaksi ya, buat kakak juga nih, bersaksi itu bukan satu hal yang gampang. Kakak juga sama kayak kalian, bukan berarti orang-orang di depan mimbar tuh bersaksi tuh cetek, enggak teman-teman. Bersaksi itu juga hal yang sulit buat kakak gitu. Banyak banget perasaan-perasaan yang Tuhan terlalu muda untuk Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan. Aku nggak layak karena kehidupan aku masih kayak gini. Dan lain-lain masih banyak teman-teman. Terkadang juga iman kakak tuh masih naik turun ya. Mungkin kalau naik kayaknya kakak udah berjalan di atas air kali ya. Iman kakak tuh masih naik turun. Rasa percaya kakak sama Tuhan juga kadang di bawah, kadang di atas. Terus dengan kehidupan yang gak selamanya baik-baik aja, kadang baik, kadang juga jalannya sulit. Tapi satu hal yang kakak rasain ketika kakak memberanikan diri untuk bersaksi, kakak percaya nih, setiap kesaksian yang keluar dari mulut kakak tuh punya kuasa gitu. Ketika kakak bersaksi, bukan cuma, jadi bersaksi itu kayak pedang bermata dua. Ketika kamu bersaksi, bukan cuma orang yang mendengarkan, yang merasa dipulihkan, yang merasa diberkati, tapi kakak percaya nih, kakak juga merasa kakak sedang memberkati diri kakak sendiri gitu. Kalau misalkan kalian merasa kalian malu, ya jangan malu, karena bersaksi itu tuh tugas kita seumur hidup, tugas orang percaya seumur hidup gitu. Gak ada patokan waktunya. Jadi kalau misalkan kita pikir tentang layak atau enggak layak, kakak pikir juga enggak ada manusia yang layak gitu untuk jadi pelaku firman-Nya Tuhan, karena ya kita manusia, kadang kita hidup juga masih dalam kedagingan gitu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tuh sangat mengasihi kita, makanya Tuhan sendiri yang layakkan kita gitu. Dan kalian juga harus tahu bahwa kita nih semua orang percaya adalah umat-umat yang Tuhan pilih. Jadi kita harus berbahagia akan itu. Kita punya Roh Kudus, Tuhan kasih Roh Kudus di dalam hidup kita. Tinggal gimana kita mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita punya keistimewaan untuk bisa minta bantuan sama Roh Kudus, kita bisa minta sama Roh Kudus untuk bisa menguatkan kita, memampukan kita jadi alatnya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bersaksi tentang kebenaran, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi aku mau teman-teman kita sama-sama belajar untuk jadi pelaku firman Tuhan, kita sama-sama bersaksi nih, karena kakak percaya gitu.
gak mungkin Tuhan gak sertain teman-teman gitu. Setiap hari dalam setiap keadaan teman-teman pasti Tuhan selalu sertain, tapi masalahnya teman-teman peka atau enggak gitu teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama kasih hidup kita untuk jadi saksinya Tuhan, biar setiap orang di luar sana boleh diselamatkan lewat kita, biar Tuhan juga boleh dipermuliakan lewat kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu telah mengawal kami dari awal ibadah sampai selesai firman Tuhan. Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Nya Tuhan. Kami mau Roh Kudus yang tuntun kami, yang mampukan kami dalam menjalankan visinya Tuhan di dunia ini, menjadi saksinya Tuhan. Biar Tuhan yang kuatkan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.